Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Penerapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rancangan pengembangan kepariwisataan. Selanjutnya, usaha travel. Saat ini, traveling atau berpariwisata sudah menjadi bagian dari gaya hidup bermasyarakat modern. Tak sedikit pula dari orang yang memiliki hobi liburan untuk mencoba merintis bisnis jasa tour and travel agar mendapatkan keuntungan sekaligus fasilitas kegemarannya untuk melancang ke berbagai daerah. Biasanya, bisnis tour and travel menyediakan beragam layanan yang menarik, mulai dari akomodasi wisata, tiketing, jasa agen perjalanan religi. Contoh yang pertama adalah kisah Alvan mahasiswa ITS yang sukses menjalani bisnis travel. Menyalurkan hobi berkeliling Indonesia ternyata bisa menjadi bisnis menggiurkan. Hal ini coba dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir Universitas Prasetya Mulia, Ricky Surya, bersama dengan 4 orang temannya. Ricky yang baru berumur 22 tahun sukses membuka bisnis travel and tour dengan nama Let's Get Lost Tour. Bahkan, bisnis ini digerakkan hanya bermodal laptop alias berbasis online tanpa ruang kantor. Bisnis yang dimulai awal 2015 ini sukses menggait para calon wisatawan yang ingin berkeliling di Indonesia. Per bulan rata-rata, Ricky dapat menggait 58 orang dengan omset puluhan juta rupiah. Padahal modal awal yang dikeluarkan dia dan keempat temannya hanya 38 juta rupiah. Ia mengatakan ada 25 lokasi tempat yang ia tawarkan kepada calon wisatawan. Lokasinya mulai ujung barat Indonesia hingga yang paling jauh adalah Pulau Sulawesi. Untuk jenis wisata, para calon wisatawan dapat memilih beberapa menu yang ditawarkan. Contohnya, Escapades Experience, yaitu wisata lebih kepada kegiatan outdoor. Lalu, Entertainment Experience, yaitu lebih kepada wisatawan acara di daerah. Ada Educational Experience, wisata pendidikan, misalnya mengenal sejarah sebuah tempat. Terakhir, Natural Aesthetic, yaitu wisata yang lebih mengarahkan wisatawan yang ingin berfoto-foto. Yang kedua adalah kisah sukses Anton Teddy, wholesaler travel pertama di Indonesia. Anton membangun bisnisnya sejalan dengan pendidikan yang ditempuhnya, di mana dia merupakan lulusan jurusan pariwisata di salah satu sekolah menengah kejuruan atau SMK pada tahun 1981 silam. Sebelum mendirikan bisnis sendiri, Anton sempat bekerja di beberapa perusahaan travel selama 10 tahun. Hingga pada tahun 1991, dia memilih resign dan membangun bisnis sendiri. Pada tahun 1993, Anton akhirnya mendirikan bisnis Wholesaler Travel yang merupakan perusahaan wholesaler pertama di Indonesia pada bidang travel dengan nama Jakarta Travel. Kemudian pada tahun 2004, dia mengembangkan bisnisnya Wholesaler Travel miliknya dengan mendirikan TX Travel. Nama TX Travel sendiri diambil dari kata thanks yang merupakan wujud terima kasihnya kepada Tuhan atas kesuksesan yang diraih. Selain itu, juga kepada para pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan miliknya. Dalam perjalanan membangun bisnisnya, Anton mengalami pasang surut, antara lain krisis moneter pada tahun 1997 yang berlanjut dengan kerusuhan di tahun 1998. Pada saat itu, bisnis travelnya sempat terpuruk. Dia juga mengalami krisis akibat insiden bom di Bali pada tahun 2001, wabah SARS di tahun 2003, dan bom Bali kedua pada tahun 2005. Anton juga mengalami disrupsi online travel agency atau OTA yang sangat masif pada tahun 2010 hingga 2014, sehingga membuat bisnis travel agen konvensional berdampak cukup signifikan. Anton pun mencoba berkolaborasi dengan para agen travel konvensional lainnya, baik itu skala besar maupun kecil, menghimpun 12.000 agen travel untuk bersama-sama menghadapi kondisi tersebut. Berikut upayanya tersebut, Anton mampu menguasai jalur distribusi produk, juga kembali dipercaya untuk mencarter pesawat hingga 9 unit per minggu. Agar tetap eksis, Anton selalu berinovasi dan menjalankan bisnisnya. Dengan mengembangkan bisnis wisata secara virtual, optimisme dan kolaborasi adalah kunci utamanya dalam meraih sukses. Setelah kisah sukses Anton Teddy, Selanjutnya, bisnis kuliner. Bisnis kuliner adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari tempat wisata adalah kuliner. Banyak orang yang akan mencari tahu mengenai jenis kuliner atau makanan apa saja yang khas dan banyak ditemukan di tempat wisata. Maka tak heran juga kuliner menjadi salah satu dari macam jenis bisnis wisata yang sangat berpotensi.
Contoh orang yang usaha di bidang kuliner. Pengusaha sukses kuliner di Indonesia selanjutnya adalah Rizka Wahyu Ramadana yang merupakan pendiri dari Lapis Bogor Sangkuriang. Sebelumnya, ia merupakan karyawan dari salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia. Namun, karena merasa tidak cocok bekerja di bawah naungan perusahaan, Rizka pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan membangun bisnis. Pada awalnya, ia membangun bisnis bakso. Akan tetapi, karena tidak berjalan dengan mulus, ia pun mulai beralih ke kuliner lainnya, yaitu dengan menggunakan bahan dasar talas. Dengan bermodal yang tidak besar, Rizka mulai bisnisnya hanya dari rumahan saja. Dengan usaha kerasnya dan dukungan dari sang suami, Lapis Bogor Sangkuriang mulai kembang pesat dan buka cabang di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia. Contoh yang kedua adalah Giovanni Rehan, adalah salah satu pengusaha sukses dari nol di Indonesia, dan beliau merupakan pendiri Tekempot. Beliau memberanikan diri untuk membuka usaha kuliner yang berbahan dasar teh. Keberanian tersebut pun berbuah manis. Karena usahanya yang sukses besar di Indonesia, Victor sendiri mendirikan bisnis tersebut sejak masih SMA. Teh kempot merupakan teh yang dicampur dengan susu, cincau, buah, dan sinam atau daun asam muda. Inovasi minuman teh yang tidak biasa itu membuat konsumen ketagihan. Tidak hanya rasanya yang lezat, minuman teh kempot ini juga menyehatkan. Saat ini, omset yang didapatkan dari teh kempot berhasil membuatnya bisa membuka outlet hingga dari 30 cabang. Sebagian besar usaha ini dipegang oleh mitra kerjanya sendiri. Ini adalah contoh orang yang berusaha di bidang travel dan kuliner.